Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini, saya akan membahas kesalahan bahasa Indonesia dalam lingkungan UIN Sumatera Utara. Sebelum kita lanjut kepada kesalahan bahasa Indonesia dalam UIN Sumatera Utara, di sini saya sedikit menjelaskan tentang hakikat bahasa, fungsi bahasa, dan sejarah perkembangan bahasa. Bahasa adalah sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar anggota masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan perasaan sebagai makhluk sosial. Bahasa juga merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk kerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan sebagai alat kontrol sosial. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pemberian nama bahasa Indonesia dikukuhkan para pemuda dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang dan gemilang mulai dari masa prakolonial, masa kolonial, hingga masa pasca-kolonial. Umumnya, orang hanya mengetahui EYD sebagai satu-satunya ejaan yang pernah ada di Indonesia. Padahal, sebelumnya EYD dipergunakan telah banyak konsep ejaan yang dibuat, bahkan ada juga ejaan yang lain yang pernah lama dipergunakan seperti ejaan Pan-Opuisen, ejaan Republik, ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan baru, hingga saat ini ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Seiring berkembangnya zaman, tentunya perkembangan bahasa pun semakin modern. Nah, faktor itulah yang menjadi salah satu terjadinya kesalahan berbahasa Indonesia dalam lingkungan. Adapun contoh kesalahan-kesalahan bahasa Indonesia dalam lingkungan UIN Sumatera Utara, yaitu yang pertama, penggunaan kata tidak baku, ketiga, kesalahan penulisan singkatan atau akronim, dan yang ketiga, kesalahan pelafalan kata. Yang pertama, kesalahan penggunaan kata tidak baku. Bahasa baku digunakan dalam komunikasi resmi atau formal, pembicaraan depan umum seperti pidato, ceramah, mengajar, dan diskusi. Maka kata yang seharusnya digunakan adalah seperti dan bahasa baku yang digunakan dalam komunikasi resmi atau formal. Contohnya yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa yaitu pada saat presentasi. Nah, pada saat presentasi terdapat kalimat yang sering saya dengar, yaitu kesalahan penggunaan kata baku yang seharusnya digunakan kata baku dipakai dengan kata tidak baku. Contohnya, kayak yang dikatakan oleh teman saya. Nah, kata kayak di sini adalah kata yang tidak baku. Sedangkan seharusnya yang digunakan adalah seperti yang dikatakan oleh teman saya. Contoh yang kedua, kata antri. Antri merupakan kata tidak baku dari antre. Kata ini juga sering terjadi dalam kesalahan berbahasa dalam lingkungan UIN Sumatera Utara. Yang kedua, kesalahan penulisan singkatan atau akronim. Singkatan yang terdiri dari dua huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Kesalahan ini juga sering terjadi dalam lingkungan UIN Sumatera Utara. Contohnya, kesingkatan sampai dengan. Hingga saat ini mungkin masih sering terulang kesalahan tersebut, yaitu contohnya, Bapak Kepala Sekolah menetapkan peraturan sampai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Singkatan sampai dengan digunakan dengan garis miring S garis miring D. Itulah kesalahan tersebut yang seharusnya yaitu S.D. Bapak Kepala Sekolah menetapkan peraturan sampai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Dan yang ketiga,
Kesalahan pelafalan dan penulisan. Pelafalan kata yang seharusnya dibenarkan adalah melafalkan kata sesuai huruf tersebut baik secara konsonan maupun vokal. Contoh yang sering terjadi yaitu pengucapan pelafalan kata huruf-huruf konsonan ataupun vokal yang tidak sesuai. Contohnya di sini saya lampirkan yaitu, apa saja aktivitasmu selama libur semester kemarin? Kata aktivitas di sini sering terjadi, yang seharusnya aktivitas dilafalkan dengan aktivitas. Begitu juga dengan penulisannya. Contoh yang kedua yaitu, Dina izin ke kamar mandi, Bu. Kata izin seharusnya yaitu izin. Nah, di sini sering sekali terjadi dalam pelafalan maupun penulisan. Begitulah kira-kira kesalahan-kesalahan bahasa Indonesia dalam lingkungan UIN Sumatera Utara yang sering saya temui, dan dari pembahasan tersebut dapat saya simpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa. Memang semakin berkembang zaman, bahasa Indonesia pun semakin modern. Kita boleh saja sebagai generasi milenial menggunakan bahasa modern tersebut, akan tetapi seharusnya tidak mempengaruhi bahasa Indonesia kita sebagai bahasa persatuan. Dan juga seharusnya lebih menguasai penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang terulang, bahkan sudah dianggap menjadi kebiasaan. Untuk itu, teruslah membenarkan yang teruslah membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu baru buat teman-teman dan bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penjelasan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.